warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada malam hari ini Allah perkenankan Bapak Ibu hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga acara malam ini membawa berkah buat kita semua. Baik Bapak Ibu, insya Allah ini adalah bagian dari satu amanah tugas kami di Diklat Guru Penggerak. Yang kedua, memberikan wawasan buat kita semuanya. Kami yang di Guru Penggerak juga baru belajar. Semoga nanti kedepannya bermanfaat buat kita semua. Baik Ibu, saya akan coba share screen materi yang akan saya sampaikan malam ini. Mohon kepentingan Bapak Ibu. Materi ya. Insyaallah ini adalah penerapan budaya positif di sekolah penggerak yang kedepannya akan menjadi wacana kurikulum baru 2022. Tentang paradigma pendidikan baru. Nah, ini adalah konsep Merdeka Belajar Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sini gambar dari siswa-siswa yang mereka sangat berbahagia, mereka sangat antusias, mereka begitu percaya diri. Nah, nanti akan kita kupas bersama. Nah, di sini paradigma baru pendidikan kita ini tidak lain adalah kalau di zaman dulu guru sebagai pusat pembelajaran. Ya, ini kebetulan saya ngambilnya pas ini ya. Jadi dosen atau guru gitu. Jadi pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi dan sudah ditransfer dari guru ke murid atau dosen ke mahasiswa. Itu adalah fenomena pendidikan kita atau pendidikan di zaman dulu ya, kita memberikan materi kepada siswa atau dikatakan teacher center learning. Kemudian siswa belajar menerima pengetahuan dari guru. Nah, pendidikan saat ini adalah berbasis student center learning atau siswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga di sini siswa itu mencari sumber belajarnya sendiri. Siswa mampu mengasah pemahamannya sendiri dari berbagai literatur yang didapatkan. Bapak Ibu guru atau dosen di sini hanya menyampaikan pengetahuan, sehingga dikatakan atau bisa dikatakan Bapak Ibu guru adalah sebagai fasilitator. Strategi yang berpusat pada siswa ini bisa kita lihat beberapa kegiatan Bapak Ibu yang sebenarnya kita sudah melakukan ya di setiap pembelajaran kita. Ini ada belajar kelompok, kemudian ada belajar menulis, ya anak-anak bisa membuat cerita tentang dirinya, tentang orientasinya, tentang apa cita-citanya ke depan. Kemudian mengadakan penelitian. Ini juga termasuk dari kegiatan yang berbasis atau berpusat pada siswa. Kemudian di sini bermain peran yang untuk memecahkan masalah. Kemudian sama seperti penelitian juga ada praktek di sini yang biasanya beberapa mata pelajaran IPA itu ada praktek di sana. Ada yang masuk.
Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya pendidikan yang mengarah pada koridor 2022 ini tidak lain adalah bagaimana pendidikan ini yang menjadi ini ya Bu, aturannya ini adalah berdirinya taman siswa. Jadi pola pendidikan yang dulu dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menerapkan metode pendidikan ini untuk membesarkan taman siswa. Jadi menurut KHD, pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Ini saya ambil juga ada sebuah mutiara hikmah ini dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi dari filosofi ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa siswa-siswa kita hidup di zaman yang bukan zaman kita, sehingga sudah sewajarnya kita harus mengikuti zaman mereka. Ya, kalau dulu di zaman kita masih menulis memakai itu ya Bapak Ibu bermain kapur dan kita membawa buku catatan, kita menulis di catatan buku kita yang begitu tebal, maka di zaman anak-anak sekarang itu akan sangat berbeda karena mereka tidak lagi berorientasi pada buku catatan mereka, tapi mereka sudah bisa melakukan itu hanya dengan HP Android mereka. Sehingga mau tidak mau kita para guru itu dituntut untuk bisa mengiringi mereka, ya bisa mengiringi cara belajar mereka saat ini. Itu yang dinamakan bahwa anak didik kita adalah hidup bukan di zaman kita. Konseptualisasi filosofi pendidikan KHD, terutama di jenjang SMA, SMK, ini yang pertama menuntun guru memfasilitasi laku siswa dalam menebarkan kodrat baiknya, menemukan sifat reflektif, kritis, kreatif, inovatif. Kemudian kodrat alam ini pada potensi bakat minat, proyeksi diri di masa depan, kesadaran akan jadi dirinya. Ya, sebenarnya ini sangat berkaitan bahwa di dalam Al-Quran itu kan Allah menciptakan seorang hamba yang manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan, dan tentunya Allah memberi potensi mereka semuanya itu secara sama, jadi potensi akal yang diberikan ini sama, sehingga tidak ada mereka terlahir dengan kekurangan, melainkan mereka terlahir dengan kelebihan masing-masing. Kemudian kodrat zaman ini adalah lingkungan budaya yang ada. Jadi kita dikatakan mereka semacam mereka atau mereka hidup di zaman milenial sekalipun, tapi mereka tetap memperhatikan budaya asal atau budaya lingkungan yang ada. Merdeka ini mereka menjadi diri mereka sendiri, percaya diri atau menjadi pembelajar seumur hidup. Bermain artinya berkarya. Ya, mereka mampu tidak hanya mereka berkompetisi dalam banyak hal, tapi mereka mampu berkarya dan berkolaborasi dengan teman-teman dengan kelebihan yang berbeda-beda tadi. Kemudian siswa sebagai subjek. Ya, di sini pendidikan saat ini adalah berpihak pada siswa. Ya, kita anggap bahwa setiap siswa kita itu adalah memiliki pribadi yang unik, berbeda-beda satu sama lain. Siswa bukan lagi seperti teori tabula rasa. Siswa adalah maha guru bagi dirinya sendiri. Tapi dia memerlukan arahan, bimbingan, tuntunan dari kita para guru. Kemudian budi pekerti, ini integritas,
pikiran, hati, kehendak, tindakan nyata. Selamat dan bahagia, keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan batin, kemudian dengan bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru itu menumbuhkan kecintaan, kemotivasi, bukan menambah stres buat mereka dengan banyaknya tugas-tugas yang kita berikan. Dan sehat secara fisik dan mental. Kemudian jaga kualitas hidup yang baik. Bentar, Bapak Ibu ada yang masuk kelihatannya. Kemudian jadi dari orientasi yang tadi disampaikan tentang bahwa pendidikan, paradigma pendidikan baru adalah berpusat kepada siswa, mau diapakan, mau dibawa kemana, artinya seperti itu. Maka di sini ada yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Yang ini nanti akan kita orientasinya akan kita hadirkan pada siswa-siswa kita. Jadi ada 6 Bapak Ibu di sini. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Ini saya kupas satu persatu, di mana ini adalah sesuatu juga yang harus kita berikan pada anak-anak kita, yaitu beriman, ya. Bisa memunculkan kepribadian dan akhlak yang mulia. Kemudian di sini adalah berkebinekaan global. Bagaimana mereka memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati dengan teman-teman atau sahabat-sahabatnya, atau menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman mereka, sehingga mereka bisa menutupi kekurangan dan berbagi kelebihan. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Nah, dengan tadi kita memberikan keleluasaan kepada siswa kita untuk mencari sumber pembelajaran sendiri, ini mengajarkan kemandirian buat mereka. Jadi misalkan kita berikan materi, lalu silakan cari di literatur, bisa di buku atau di Android, gitu ya. Anak-anak akan mencari sumber belajar sendiri. Mereka akan belajar, kita tinggal mengarahkan atau tinggal mengantarkan mereka, atau kita tinggal dikatakan guru tadi sebagai fasilitator, jadi mengiringi mereka. Ini mana-mana mereka yang masih bingung, kita bimbing. Karena insya Allah anak-anak tetap dikatakan anak-anak yang hebat. Mereka memiliki kelebihan masing-masing. Insya Allah itu akan kita temukan kalau kita sudah mempraktekkan ini Bapak Ibu. Kemudian benar kritis. Di sini dengan leader, ya, dengan banyaknya ekstra yang melatih mereka menjadi seorang pemimpin, kemudian di OSIS, kemudian di MPK, mengajari mereka untuk bisa mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Dan ini membuat mereka untuk bisa berargumen, bisa melakukan berpendapat secara baik, atau pendapat secara kritis, gitu ya, benar kritis, jadi bisa memunculkan ide-ide kreatif mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Nah, ini biasanya anak-anak dengan kelebihan tertentu bisa menggali potensi yang ada pada diri mereka, dan ini kita sebagai guru bisa menjembatani kelebihan mereka, ya. Kemudian dengan ekstra tadi, anak-anak tergali potensinya. Atau dalam pembelajaran kita bisa menerapkannya. Mungkin suatu saat mereka kita
suruh untuk membuat peta konsep. Di situ memberi peluang pada anak-anak yang memiliki kelebihan, bisa membuat desain yang bagus, bisa menulis yang artistik gitu. Dan suatu saat kita buat untuk diskusi, ini memberi peluang anak-anak yang mereka pintar bercerita, gitu ya. Atau bisa jadi menyanyi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi variasi kita untuk menggali potensi-potensi anak-anak. Karena kita yakini satu Bapak Ibu, bahwa di dalam paradigma pendidikan baru, janganlah kita memandang siswa dari kekurangan mereka, tapi kita memandang siswa itu dari kelebihan mereka, bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan. Jadi itu yang mindset yang harus kita bangun. Jadi kita yakin senakal apapun anak, ada potensi yang terpendam pada diri mereka, yang kita Bapak Ibu guru harapannya ke depannya bisa menggali potensi itu. Nah, apa kemudian yang dinamakan budaya positif? Ini adalah nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Jadi memang ini namanya budaya, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada di sekolah kita. Ya, mungkin anak-anak kebiasaan hormat pada Bapak Ibu guru, dulu berjabat tangan, ya, mengucapkan salam, itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Disiplin positif ini adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tapi juga bagi orang tua, guru, dan seluruh komponen sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban itulah sisihnya hak atau kewajiban seorang yang pegang kekuasaan, tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari hak dan kewajiban. Jadi ada tanggung jawab diri, dia melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus benar-benar dipenuhi. Jadi ada tanggung jawab pada diri pribadi masing-masing. Upaya penerapan budaya positif. Yang pertama adalah bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, atau menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dan tindakan yang diambil. Yang keempat, menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi, dan kerjasama. Dan yang kelima, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu atau menggunakan kekuatan mereka dengan cara membangun potensi mereka. Nah, ada yang dinamakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini kalau kemarin Pak Imam share itu ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini kita buat biasanya di awal kita memasuki kelas mereka. Saya mengawali tahun ajaran baru semester genap kemarin. Itu kita membuat kesepakatan bersama. Jadi ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nilai yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Menurut Gosen adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid demikian juga. Maaf kepotong. Jadi ini biasanya di awal itu kita bisa buat sama anak itu. Misalkan harus hadir atau disiplin hadir di kelas waktu pembelajaran, ya. Nanti kita beri contoh buat mereka, kemudian mereka akan menambahkan. Itu yang saya buat kemarin di grup masing-masing kelas. Silakan anak-anak, ini Ibu beri contoh ya, disiplin hadir waktu pelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas. Ternyata anak-anak sudah menambahkan sendiri. Harus disiplin mengumpulkan tugas, kemudian harus saling berbagi dan seterusnya. Itu adalah keyakinan yang mereka buat sendiri, di mana nanti ketika ada pelanggaran, anak-anak tinggal kita ingatkan. Bukankah itu adalah keyakinan yang dibuat bersama? Sehingga nanti kalau ada semacam sanksi, itu adalah hasil kesepakatan bersama dari kelas itu. Satu hal yang kita harus tahu, Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di antaranya adalah kalau ingin hidup survive, ya. Jadi manusia itu diberikan bekal Allah itu sebenarnya 3, ya, jasadiah, ruhiyah, dan akliyah. Jadi di sana ada di dalam ruh ini ada rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, ada kesenangan dan ada kebebasan, ada rasa ingin menguasai atau ingin memunculkan mungkin memunculkan sedikit egonya, gitu ya. Jadi rasa ini adalah sebagai potensi dasar di mana kita bisa menemukan pada diri anak-anak. Ya, ada anak-anak yang mereka inginnya bebas, ya, dan anak-anak yang mereka cuek, maunya senang-senang sendiri. Ada yang mereka itu butuh perhatian khusus, bisa jadi di rumah atau di lingkungan yang dia tidak mendapatkan, atau ada anak yang egonya luar biasa. Dan ini memang kita para guru akan jadi sekaligus psikolog ya, jadi tahu karakter anak ini seperti apa, sehingga kita para guru itu sebenarnya diberikan kelebihan Allah SWT untuk secara otomatis bisa belajar tentang kepribadian anak. Kemudian di sini Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi bagaimana seorang guru ketika dia menyikapi terhadap sisi negatif dari siswa-siswanya. Ada 5 posisi kontrol. Di sini adalah sebagai teman, kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru ini sangat penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi intinya adalah posisi ini akan menentukan Bapak Ibu kemana arah siswa-siswi kita. Kita tidak akan pernah, sebenarnya kita setiap hari sudah melakukannya Bapak Ibu. Jadi tidak akan pernah biarkan anak-anak jika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Di sini kalau tadi ada posisi kontrol yang pertama, itu adalah sebagai penghukum. Maksudnya seseorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, atau kalau toh dengan bahasa itu nada, intonasi, kata-katanya itu meninggi gitu ya. Patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Kamu itu salah. Ya.
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran mereka berhasil, yaitu adalah cara yang kita pandang dari diri kita sebagai guru. Jadi sebenarnya dalam kurikulum 2022 ke depannya Bapak Ibu, kita diharapkan untuk menghindari satu hal ini, yaitu guru sebagai penghukum. Ini sudah otomatis Bapak Ibu, kalau sudah kita mengatakan belakangnya ini tanda seru, anak-anak sudah diam dan dia tidak berkata-kata, atau mungkin sebaliknya ada yang berkata-kata di atas volume kita. Nah, itu sesuatu yang tidak sangat kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi beliau mendekati dengan baik, berkata-kata baik ya. Kemudian kita akan mengajak beberapa kata-kata yang bisa kita ucapkan, misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, di posisi ini mereka akan berpikir, oh iya ya. Kenapa? Nah, ini akan memunculkan rasa pada diri mereka. Di sini penilaian diri yang tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi kita muncul menyentuh hati, menyentuh hati. Sehingga dia merasa oh iya ya, saya kamu salah ya, sampai saya membuat Bapak Ibu guru saya kecewa. Ini kata-kata yang katakan posisi kontrol kedua ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, pada posisi sebagai teman ini posisi ini tidak sama sekali tidak menyakiti siswa. Ya, karena mereka biasanya senang dengan posisi ini, bisa curhat, bisa omong lepas gitu ya. Ayo bantulah ini Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Namun hanya sisi negatifnya kadang mereka merasa ketergantungan dengan kita. Ya saya paling cocok dengan Pak A, saya paling cocok dengan Ibu B. Gitu. Sehingga dia merasa masih ada sisi negatif. Jadi ketika kita memerankan khusus sebagai teman, kita harus tetap menjadi orang yang didoakan oleh mereka, yaitu orang tua mereka di sekolah. Kemudian sebagai pemantau, ini memonitoring, mengawasi. Ya. Pada saat ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas kaki Bapak Ibu, ini pada posisi pemantau ini kita bisa menerapkan itu. Bukankah sudah ada kesepakatan kelas? Mengapa masih aturan ini dilanggar? Jadi intonasi bahasanya juga tidak bahasa dengan volume yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Misalkan, apa yang kita yakini? Apa yang sudah kami yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi misalkan seorang murid yang bersalah melakukan pelanggaran, mereka diminta untuk memikirkan sendiri, kita hanya menggiring saja. Setelah kamu melakukan kesalahan ini, kira-kira untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan. Jadi membuat mereka untuk memikirkan dari solusi dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Nah itu tadi sekilas tentang 5 posisi kontrol. Mungkin yang berikutnya Bapak Ibu ini adalah segitiga restitusi. Nah pada segitiga restitusi ini adalah ada 3 macam, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Pada validasi tindakan yang salah, ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Tadi pada posisi manajer tadi, adakah saya yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kita berdialog dengan siswa.
Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kalian sepakati, karena kita di awal sudah membuat kesepakatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian stabilkan identitas. Ini setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi kita ajak dialog anak dengan memposisikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari kesalahan itu? Apa kita mau mengulangi atau kita mau berubah diri? Ya, jadi ada 3 hal ini, ada 5 posisi kontrol dan 3 segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan dengan anak. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini adalah tawaran dan bukan paksaan. Ini adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini beberapa hal yang semester genap ini saya berusaha mendokumentkan Bapak Ibu. Ada beberapa penerapan gaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Ini saya coba dokumentkan. Ini ketika saya mengawali pembelajaran dengan sistem diskusi. Jadi saya bentuk 4 kelompok berdasarkan deret, lalu anak-anak saya minta untuk mencari sumber pembelajaran di materi bab 1. Dan ini anak-anak alhamdulillah antusias, mereka berebut untuk ini ya maju ke depan dengan menuliskan konsep-konsep yang mereka dapatkan. Nah, di akhir pembelajaran kemudian ada yang mempresentasikan, saya tawarkan siapa yang mau menjelaskan. Ternyata alhamdulillah per kelas itu selalu ada. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya anak-anak luar biasa sebenarnya dan konsep ini masuk pada diri mereka. Jadi mereka selalu siap ketika saya masuk. Kami sudah siap, Bu. Ini sebelumnya memang saya buat keyakinan atau kesepakatan bersama di pembelajaran saya. Ini adalah outdoor yang saya lakukan. Ini praktikum dengan bahan-bahan di sekitar lingkungan yang mereka hanya saya beri tema praktikumnya jauh ini adalah identifikasi asal bahasa. Silahkan kalian membuat percobaan. Ya, ternyata anak-anak juga sangat inovasi. Mereka membuat sendiri dengan cara mereka sendiri dan alhamdulillah konsepnya juga masuk. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah ini yang saya sudah izin sama Bapak Ibu tim pengurus PPD. Alhamdulillah tim literasi kelas PPD sudah menghasilkan 1 buku yang sekarang dalam proses editing. Alhamdulillah ini atas saran Bu Etik Zuwina, terima kasih. Ini Elvina sedang memberikan arahan kepada adik-adik. Elvina kelas 12 MIPA 1. Ternyata dia sudah menjadi editor sebuah majalah. Ya. Jadi ini saya berikan peluang dia untuk membimbing adik-adiknya. Di sini saya memiliki misi yaitu menjadikan siswa itu coach, pemimpin pembelajaran. Jadi menjadikan memberi materi, memberi arahan pada adik-adiknya di sini. Dan alhamdulillah ini bukunya dalam proses editing yang akan kita cetak. Alhamdulillah. Kemudian ini dengan ibu-ibu yang hebat juga, Bu Elina, Bu Indra, Bu Mun, dan teman-teman lain di kelompok belajar. Di kelompok belajar ibu-ibu semasa, kemudian ini waktu momen pengambilan rapot, ternyata saya digeret sama wali murid, yang kebetulan banyak ibu-ibu, kemudian kita sharing tentang putra-putri mereka. Ini adalah juga bagian budaya baik ibu-ibu, di situ kita
memberi solusi kepada wali, kita berkolaborasi ya ceritanya dengan wali untuk kebaikan putra putrinya. Ini sebenarnya hal-hal yang sebenarnya sudah kita lakukan semua insya Allah. Tinggal sedikit saja kita poles pada aktivitas kita. Salah demikian Bapak Ibu, mari kita mulai menerapkan budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita takutnya Bapak Ibu pada sampai monggo mungkin kita sharingkan Bapak Ibu, Pak Imam mohon masukannya juga. Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Indra, monggo Bu. Selamat malam semuanya. Ini mohon maaf, tadi laptop saya baru jadi Bu Jenny. Terus ini kemarin 2 minggu di bengkel Vibra itu loh. Nah ini tadi materi belum sepenuhnya bisa saya baca. Ini sambil saya double dengan HP. Jadi kalau mau tanya ini materi belum materinya saya datang grup pengajar PPT Bu Indra. Iya. Ada PPT di situ. Iya, di-download dulu ya itu ya. Langsung dibuka bisa Bu. Iya. Ini. Ini loh sebenarnya ini dah restitusi, tentang restitusi. Segitiga restitusi. Ini maksudnya apa tadi? Menstabilkan identitas itu tadi bagaimana? Saya kembali ya, saya kok kurang jelas. Menstabilkan identitas itu maksudnya gimana? Terima kasih, saya tunggu jawabannya. Ini Bu, terima kasih pertanyaannya. Segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas. Nah, jadi ini sebenarnya lebih pada korelasinya dengan kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita di situ mengajak diskusi siswa pembinaan ya, misalkan dia melakukan pelanggaran A gitu ya, misalkan hari itu dia tidak membawa buku materi pembelajaran hari itu, mungkin salah jadwal. Nah kita di situ dikatakan ini bahwa mungkin kita akan mengatakan memang pada dasarnya kita sebagai manusia itu punya sifat pelupa. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah kekurangan kita mesti akan mencari solusi. Piye ya, ambrek gak lali piye, misalnya seperti itu. Nah, menurut kamu kira-kira supaya kita nggak lupa, kemudian nggak salah jadwal itu seperti apa? Jadi ini adalah, atau mungkin kita akan mengatakan apa kamu sering melakukan itu atau sering lupa jadwal, ya. Jadi saya dulu juga seperti itu. Kita mungkin akan mengarahkan anak-anak itu dulu juga jadi siswa, juga pernah lupa jadwal. Tapi ini yang ibu lakukan dulu. Nah, itu namanya kita tidak menjustis siswa kita, ya, tidak menghukumi mereka gitu. Tidak namanya kamu kok lalian jadwal, sempiro bolak-balik lupa jadwalnya gitu. Tapi kita lebih
mengajak mereka, dikatakan dalam artian bahwa kita pernah pada posisi dia. Jadi artinya di situ siswa tidak merasa kok saya yang bersalah ya, seakan-akan aku kelalaian jadwal. Jadi ini adalah dikatakan menstabilkan identitas. Jadi di sini kan ada penjelasan Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya ini. Jadi artinya dia tidak merasa bahwa yang dia lakukan itu kok saya ya yang merasa salah atau dia malu dan sebagainya. Dan ini dikatakan menstabilkan identitas. Jadi kita lebih memposisikan anak-anak pada bahwa setiap manusia itu ada kekurangan pada dirinya. Nah, untuk mengatasi kekurangan itu, apa yang harus kita lakukan? Ini berkorelasi dengan fungsi kontrol sebagai manajer tadi Bu Linda. Demikian Bu, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang sharing, juga saya mohon masukan juga. Boleh tambah pertanyaannya Ibu Yeni? Iya Bu, sangat senang saya kalau ada pertanyaan lagi. Iya Bu Indra. Ini restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Iya. Itu sejauh mana restitusi sebagai tawaran? Bisa seterusnya kah atau setelah sekian kali tetapi siswa itu tetap kurang ada perbaikan yang seperti kita harapkan, ataukah seterusnya hanya tawaran? Iya. Terima kasih Bu Indra pertanyaannya. Di sini makna restitusi banyak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan tadi restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ini artinya menumbuhkan kesadaran siswa. Jadi kalau kita sikapi Bu Indra mengatakan itu sementara atau seterusnya, itu tidak lain adalah tergantung dari siswa, karena setiap siswa itu kan beda-beda ya Bu. Ada yang kita sikapi kali ini sekali mereka langsung mereka maksudnya seperti itu ngerti dan akhirnya mereka berubah jadi baik. Ada yang memerlukan proses. Nah ini yang dikatakan bahwa guru sebagai guru harus siap memberikan bimbingan dengan kesabaran menuntut mereka, memposisikan atau membimbing mereka. Jadi tidak bosan-bosannya kita melakukan itu. Bukan kemudian kalau selama ini mungkin bedanya dengan paksaan itu adalah aturan itu ditaati dan hukumnya ABCD. Itu misalkan ya, misalkan melanggar tidak memakai sepatu hitam, kemudian dia harus berdiri di tiang bendera berapa menit, atau kemudian dia harus berlari mengelilingi lapangan berapa kali. Kalau dulu mungkin diterapkan seperti itu artinya dengan tadi hukuman ini adalah pemaksaan bagi mereka untuk seakan-akan mereka dipaksa kalau melanggar dia harus menerima konsekuensi itu, tapi tidak diberi ruang, seperti itu. Jadi ketika mungkin dia melanggar lagi. Nah, di situ kita juga melakukan hal yang sama. Kalau kita buat semacam tadi Bu, ada kesepakatan. Kalau itu kamu melanggar lagi, kira-kira menurut kamu apa? Dikembalikan pada anak. Jadi membangun kesadaran mereka, membangun keyakinan pada diri mereka. Mungkin memang ini tidak mudah Bapak Ibu, karena ini akan berkaitan dengan orang tua. Jadi kalau mereka insya Allah yang tidak begitu bermasalah, kita ingatkan sekali dua kali, mereka insya Allah akan berubah. Tapi kalau mereka sudah bermasalah dari awal, nah ini solusinya adalah kita tetap melakukan itu sebagai penawaran, tapi kita juga berkolaborasi atau ini dengan orang tua. Nah itu mungkin ada faktor X yang ada di keluarganya.
Sehingga anak-anak itu justru di sekolah sana menganggap bapak ibu gurunya baik, mereka cari perhatian. Gitu. Mungkin di rumah dia berseteru dengan kedua orang tuanya dan bapak ibu guru ini beri ruang mereka nyaman bersama kita, nah mereka cari perhatian. Bisa jadi apa yang dilakukan berkali-kali itu karena mencari perhatian. Makanya mungkin yang dikatakan tadi bapak ibu guru harus benar-benar siap untuk menghadapi anak-anak dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Akan Bu Wida atau mungkin ada saran Bu Wida, Bu Windra, monggo nggak apa-apa Bu. Kalau menurut Bu Windra seperti apa Bu, monggo nggak apa-apa. Kita sharing. Atau ibu-ibu yang lain, Bu Leli mungkin Bu bisa membantu menyampaikan. Terima kasih Bu Yani keterangannya. Itu kan insya Allah untuk akan datang kita mindset dan semuanya dengan paradigma pendidikan baru seperti itu ya Bu ya. Kebetulan yang saya maksud ini sedikit menyinggung dengan ada 1 atau 2 anak di kelas 12 yang sekarang ini semua usaha sepertinya banyak usaha sepertinya masih kental dan anaknya juga belum masuk juga. Saya sudah laporkan kepada BK, bukan lapor maksudnya ya, sudah berkoordinasi dengan ibu wali kelas beberapa kali, kemudian dengan ibu guru BK pada saat jam tertentu, termasuk diantaranya jam saya, ini belum masuk. Tetapi pada jam-jam guru yang lain, ini masuk. Kebetulan dia sudah kelas 12. Jadi itu loh, sejauh mana harus tawaran terus itu tadi loh Bu. Waktunya kelas 12 kan sudah mau habis dan dia tidak mau tatap muka dengan pelajaran saya. Selalu lewat temannya, lah tugas-tugas itu bagaimana? Ya itulah Bu, memang dari kurikulum yang diterapkan hari ini, yang prototype itu memang PR besar bagi kita. Bagaimana kita menyikapi itu adalah sebagai sesuatu yang selalu kita kedepankan nilai positif pada anak-anak. Jadi kita memang mungkin dia lebih pada apa Bu ya, kita ada curhat apa bagaimana ya Bu. Tadi kita coba untuk buat kesepakatan lagi Bu. Kalau misalkan tugas itu tidak kamu kerjakan lagi, menurut kamu konsekuensinya seperti apa? Karena ini adalah tanggung jawab kamu. Jadi kita diajak lebih ke dialog. Bisa jadi anak-anak itu ya tadi bisa jadi cari perhatian agar kita tuh diperhatikan. Juga yang kedua kita juga mencari tahu mungkin latar belakang keluarga. Ini saya juga ada ini ya Bu tentang anak saya Oka itu yang dia punya kegiatan di luar. Nah, beberapa temannya saya mencoba menggali dari beberapa temannya, juga dari beberapa bapak ibu guru yang mengajar ini memberi masukan kepada saya. Ya. Kenapa Oka sering istilahnya show di luar gitu, kadang saya ingatkan kalau memang ada kontrak kerja, kamu kerja di luar, itu adalah waktu di luar jam pembelajaran, apalagi sekarang sudah tatap muka 100% gitu kan. Oh iya Bu siap, nah ternyata kemarin mengulang lagi di hari Senin itu tidak masuk. Nah, kemudian Bu Ana menyampaikan kepada saya, Bu Oka tidak masuk, dan ini informasi dari temannya. Dan ternyata ada satu posisi yang kemudian buat saya antara kasihan, antara ternyata Oka itu termasuk anak yang harus membiayai keluarganya, gitu. Ada temannya yang mengatakan ibunya secara broken home gitu.
kemudian ibunya secara ekonomi itu kekurangan dan Oka harus bekerja seperti itu. Nah, dari situ saya coba dekati selama anak itu masih dia tidak mengeluh, kemudian dia masih oh ya Bu siap, ternyata hari Selasa dia sudah masuk dan apa namanya ketika saya tanya ya Bu mohon maaf, jadi ada yang kata dia minta maaf. Dan ini sudah satu itikat baik yang dia lakukan. Seperti kemarin ketika dia tidak masuk, dia tidak izin, dia merasa itu adalah sesuatu yang salah. Nah, kemudian saya sampaikan semoga tidak terulang kembali. Kalau toh kamu tidak masuk, harus menyampaikan izin. Jadi memang apa ya ibu-ibu, memang anak-anak itu heterogen ya, mereka hidup dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ya, kita ya memang sebenarnya sebagai wali kelas terutama kita harus tahu latar belakang karakter kita ya orang tuanya. Karena untuk mengetahui kenapa si anak ini bermasalah di kelas di sekolah. Ya. Jadi biasanya anak ini bermasalah karena memang ada masalah di keluarganya. Ya. Kalau kita ingat ibu-ibu, bapak-ibu, kalau membuat anak-anak itu berbahagia di sekolah, ya anak-anak sekarang itu kalau Bu Miri selalu menyampaikan anak-anak itu pada senang sekolahan gitu. Jadi anak-anak itu sangat nyaman dengan kondisi sekolah karena satu bisa jadi banyak faktor juga, bisa jadi menghindari pekerjaan rumah, bisa jadi dia tidak nyaman dengan keluarganya di rumah, bisa jadi komunikasi dengan orang tua itu kurang baik. Nah, ini maka kita sebagai guru menjadi solusi buat mereka. Jadi sekali lagi memandang anak-anak janganlah dari kekurangan mereka tapi dari kelebihan mereka. Itu yang membuat kita akhirnya menghargai mereka. Nah, mungkin itu tadi seperti itu Bu Indra, coba diajak dialog aja. Kalau kita kembalikan seperti tadi proses diskusi tadi, menstabilkan identitas. Kalau dulu kita sekolah juga itu juga pernah sekolah gitu ya, mengerjakan tugas juga pernah lupa. Tapi ini yang Ibu lakukan, kita contohkan sesuatu yang baik, lalu kita kembalikan pada dia. Ya, mungkin kalau pada akhirnya usaha ikhtiar maksimal kita sudah tidak bisa, mungkin dengan orang tua akan Bu Indra. Jadi memang apa ya Bu? Itu tadi karena kita harus menghindari fungsi atau peran kontrol sebagai penghukum, sebagai pemuncul ketidaknyamanan buat mereka. Jangan sampai anak-anak di rumah sudah tidak nyaman, sering dimarahi orang tua, lalu kita menambah beban mereka dengan kita memarahi di sekolah. Ya, kasihan anak-anak. Ya memang kayaknya kurikulum ini benar-benar membuat anak-anak, kalau tadi dikatakan anak-anak yang bebas, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang senang. Nah, itu memang yang akan kita bawa ke depannya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin lebih pada apa ya Bu? Anak-anak lebih pada bermain zaman dulu. Mengajarkan tentang teman Jawa, kemudian mengajarkan dengan bermain, ada dakon, ada lompat tali dan sebagainya. Itu adalah cara pembelajaran yang luar biasa yang sekarang itu melekat kuat pada kita. Dan itu tidak terjadi pada anak-anak sekarang karena memang kondisi zamannya berbeda. Dan akan Bu Indra. Terima kasih Ibu. Oka sudah aktif, sudah bagus, sudah masuk. Terima kasih. Monggo dilanjut Ibu. Bu Lali Sarewar. Dan Bu Lali ada yang mau ditambahkan? Atau cukup Bapak Ibu? Pak Imam, Pak Uda mungkin. Anak semua di off-kan sehingga saya tidak tahu Bapak Ibu masih bersama kami atau tidak. Tapi terima kasih atas waktunya, Bu Indra atas pertanyaannya. Semoga menjadi pencerah kita. Pak Imam, monggo Pak Imam. Menambahkan Pak Imam. Halo, suara saya? Ya, Pak Imam, monggo. Ya, suara saya bisa dengar.
saya bisa terdengar? Assalamualaikum Pak Imam. Bentar. Loh, suara saya bisa didengar ya? Nggih, Kurang suaranya jelas, Pak Imam. nggih, Pak. Kurang jelas, Pak Imam. Nggih, Saya. kurang jelas. Oh, sebentar. Ah, sekedar saya coba. Nggih, Pak, kurang jelas. Yes. Iya. 1, 2, 3. Halo, halo. Sudah. Tapi kurang keras, Pak. Kurang keras ya? Kok Nggih, agak kurang keras. saya? Oke. Sebentar, Bu. Saya tak coba. Halo, 1, 2, 3, 5. Yang tadi yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum jelas Nggih. banget. Mohon yang lain. Mungkin yang lain jelas, Pak. Jadi saya Dicoba lagi Pak Imam. Gak jelas Pak Imam, gak jelas. Nggih, kurang keras. Putus-putus yang ya. yang lain dulu saya tanya. Cek 1. Yang lain dulu ya. Coba. Putus-putus Pak Imam. Ya. Ini karena dipakai. Ya, ini. Berempat semua anak-anak saya lagi. Cek 1. Cek 1, 2, 3, 5. Timbul tenggelam suaranya. Dilanjut dulu Bu. Bu. Nggih, semantene. Dilanjut dulu. Saya rekam ya. Suara saya. Suara Bu Jenny jelas. Pak Imam timbul tenggelam. Oke, dilanjut dulu Bu. Suara Pak Imam tidak jelas. Pak Imam belum bersuara ya? Baru suara tek 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 duk duk apa itu? Nggih, suara yang Pak Imam kok tidak jelas. Suara saya lagi trouble. Oh, ngerti. Nggih. 1, 2, 3. Ya, ini sudah. Sudah ya? Nggih. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jadi, terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa, ini malam hari ini menjadi awal yang bagus untuk kita semuanya, mungkin merefleksi ya. Beberapa hal yang kita catat, saya sering ngomong kita belajar tidak harus nunggu ketika kita butuhkan. Artinya mungkin SMA 1 akan menuju ke sekolah penggerak itu kan baru 23 atau 24 lah. Artinya kita hari ini mulai mempersiapkan diri. Terima kasih sudah dipelopori oleh
tenaga-tenaga profesional, Bu Jenny, Bu Leli, Pak Aris, dan teman-teman yang lain. Intinya bahwa apa yang disampaikan Bu Jenny sudah luar biasa, khususnya mengingatkan kita bahwa tugas kita tidak hanya sekedar profesional di bidang pengajaran, tapi adalah mendidik dan membimbing. Jadi contoh-contoh penanganan kasus-kasus yang artinya kita mulai bergeser lah. Selama ini kita mendapatkan teori belajarnya ya behavioristik mungkin ya, tentang trial and error, tentang punishment, tentang lagak nggarap ini, telat diseneni dan seterusnya. Hari ini kita diajarkan, diingatkan kembali, tampaknya kita harus mulai bergeser ke teori belajar yang lain, khususnya adalah humanis. Jadi kayaknya pemerintah mulai menggiring kita semuanya supaya migrasi dari teori belajar behavioristik yang selama ini mengendap lama di kita masing-masing menuju ke teori humanisme, lebih memanusiakan anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi roh dicita-citakan Ki Hajar Dewantara ini menjadi betul-betul terwujud. Misalnya moga-moga sekolah kita menjadi fokus concern atau komitmen bahwa sekolah ini menjadi taman belajar misalnya. Artinya taman belajar dimanapun taman itu membuat anak-anak kita senang di sekolah, senang belajar, tidak takut ketemu gurunya dan sebagainya. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bu Jenny, cara penanganan. Ayo kita semuanya bergerak begitu. Andai ini bisa diawali dari tim tatip misalnya, bagaimana menghandle anak-anak yang sering terlambat, bagaimana menghandle kasus-kasus sederhana yang ini kadang-kadang kasus sederhana itu menjadi bom molotov sehingga menjadi viral, kadang-kadang seperti itu. Nah, anak yang sudah terkesan diviralkan atau dicap sebagai anak yang begini begitu itu menjadi melekat di hati dan pikiran anak-anak gitu. Maka hari ini ayo kita bareng-bareng awali dari Bapak Ibu yang hadir malam ini misalnya menangani anak-anak lebih bahasa saya lebih humanis saja. Ayo kita mencuri hati anak-anak, menempatkan posisi kita di sisi anak-anak supaya anak-anak lebih menjadi lebih percaya kepada kita, kehadiran kita dirindukan. Dan ayo mulai belajar keluar dari di zona kita. Kita sudah sering misalnya diajak keluar kelas, sekali waktu kita melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah kita lakukan ya. Pagi-pagi saya ada anak-anak video ngarep sambil nyantai-nyantai. Kita buat anak-anak senang dulu, tertawa bahagia itu. Setiap PBM ayo kita berupaya seperti itu. So guys, senangnya anak itu senang. So guyu anak guyu gitu. Itu menjadi awal yang baik untuk kita semua. Begitu Bu Zedi, teman-teman semuanya, moga-moga bisa nular menjadi virus yang nulari kita semua untuk bisa bermigrasi menjadi guru yang lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur suwun Pak Imam, tambahannya insyaallah bismillah kita semua Bapak Ibu yang ada di sini senang satu monggo mulai bersama-sama untuk membiasakan ini menjadi budaya baru di sekolah kita. Tadi saya juga melihat Pak Imam anak-anak di halaman. Jadi memang benar kenyamanan yang kita ciptakan di kelas kita ketika kita berada di antara anak-anak kita itu adalah sebuah support tersendiri. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu sama dengan kondisi kita kalau kita lagi berbahagia, kita senang, itu insya Allah ini boleh angkat tangan. Boleh.
Oke, matur suwun Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu Dia bisa suaranya lembut dan mohon cepat maaf sekali. saya off kamera karena memang tidak memungkinkan untuk on ini, kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih Bu Jenny, ini tadi sudah penjelasan yang panjang lebar sekali. Saya hanya menambahkan sedikit saja, bukan menambahkan sebenarnya. Paling tidak mari kita seperti yang disampaikan Bu Jenny bahwa kita memang paradigma baru kita memang harus mau berubah, kita harus mau memulai perubahan itu dari diri kita sendiri, bahwa memang mungkin kita harus lebih memberikan hati kita untuk siswa-siswa kita. Jadi kalau kemarin kita sudah seperti yang kita jalankan, bahwa kita sudah ikhlas ya, mungkin dengan adanya paradigma baru ini bahwa kita memang harus lebih memberikan hati kita, dan mungkin bisa kita mulai dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri terhadap siswa-siswa kita, bahwa kalau kemarin pokoknya apa jari guru, nah itu sekarang memang tidak boleh. Untuk hal kecil yang kemarin saya coba untuk menerapkan adalah di kelas pada saat pertemuan pertama saya membuat kesepakatan kelas. Jadi pada saat itu evaluasi semester 1. Ya memang anak-anak kelas 10 memang ya kita harus lebih peralihan dari anak-anak SMP ke SMA. Nah itu ada mungkin masih terbawa. Akhirnya kemarin saya evaluasi semester 1 kalian seperti ini. Kira-kira piye cah seperti ini? Apakah memang harus biarkan aja itu berjalan seperti itu? Ataukah memang kalian bisa berubah? Ternyata anak-anak enggak Bu, itu harus berubah Bu. Saya harus begini. Oke, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian harapkan? Apa yang menjadi angan-angan kalian? Silahkan kalian tulis. Saya berikan sticky note gitu, kertas sticky note. Silahkan, tidak perlu kamu berikan nama ataupun apa yang kamu inginkan. Setelah itu kita buat kesimpulan dari 33 siswa tersebut, kita tulis di kertas manila. Ya, mungkin memang semuanya butuh proses. Tidak bisa secara langsung serta-merta langsung jadi, tidak bisa. Jadi memang harus tetap kita di kelas. Ayo kita kesepakatan. Jadi saya juga mengurangi energi saya di kelas dengan mungkin dengan suara yang lebih tinggi itu saya kurangi. Kenapa? Saya sudah punya senjata. Kesepakatan kelas kemarin kita bagaimana? Oh ya Bu, ya. Nah, itu yang harus kita jalankan. Oke, kemarin kan kita sudah sepakat seperti itu. Jadi mungkin karena dari awal, dari hal yang kecil saya mungkin karena wali kelasnya yang mengajak kesepakatan kelas itu, jadi mereka tidak perlu saya meninggikan suara, saya ajak saja mereka, ayo kesepakatan kelasnya piye, bagaimana? Iya Bu lah, itu sudah bisa sedikit kita jalankan. Jadi memang kita harus ada perubahan, mau tidak mau, memang kita ya harus mau untuk berubah memang. Walaupun memang perubahan kadang itu mungkin bertentangan dengan kita atau memang masih sulit kita lakukan, tapi saya yakin kita bisa. Itu aja. Bu Jenny, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf ini tadi saya tidak 100% on juga, soalnya memang kondisi yang tidak memungkinkan. Matur suwun Bu Jenny, saya yakin Bapak Ibu guru bisa menjadi. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uda mau menambahkan?
Nggih. Saya dulu bisa Bu Eni. Oh, nggih Bu Eti, monggo. Nggih. Cuma nggak ada kaitannya dengan itu. Nggih. Terkait dengan kalau kita tadi belajar mandiri atau belajar yang student center, mungkin saya menawarkan bahwa Taman Literasi yang sebelah selatan itu wifi sudah bagus. Sehingga Pak Imam kan biasanya anak-anak dibawa keluar, monggo bisa ke sebelah selatan. Itu sudah lumayan. Nah, kalau iya berarti nanti petugas itu biar ngepel. Sehingga anak-anak itu bisa duduk di sini. Ada meja kecil tapi cuma baru 10. Nah, tapi yang jelas wifi-nya sudah bagus. Itu juga ada wifi yang mungkin bisa untuk YouTube. Kalau misalnya guru biologi atau kimia perlu video bisa diambil dari situ untuk seluruh anak. Sementara itulah selanjutnya nanti di perpus akan juga wifi-nya akan sehingga anak-anak nanti bisa mencari situasi lain. Ini kan kadang-kadang gimana? Mungkin Ya, alhamdulillah. Matur nuwun Bu Eti. ya. Kemarin waktu saya sama Pak Selamat tanya, ini wifi-nya nyambung tapi kok tidak ada internet. Saya juga belum tahu passwordnya apa. Kemudian waktu sudah pakai 2 kali di literasi, tapi untuk praktikum kemarin belum ini. Nah, jadi matur nuwun Bu Eti, alhamdulillah ini adalah bagian dari fasilitas yang menjembatani kita, Bapak Ibu, untuk tadi menerapkan student center learning. Jadi pendidikan yang pembelajaran yang berbasis pada siswa. Insya Allah kita akan menemukan kemudahan Bapak Ibu. Saya merasa enteng sekali 2 pekan ini, benar-benar saya merasa enteng aja jika anak-anak itu semuanya antusias. Kemarin sebenarnya ada permasalahan ketika saya awali itu di kelas 11 MIPA 1. Dan waktu itu anak-anak OSIS banyak yang keluar. Nah, yang di dalam itu beberapa anak-anak yang aktif hanya tinggal beberapa. Ya, ketika kemudian ketika berlangsung diskusi dan setelahnya itu sampai di rumah saya buka WA itu sudah dijapri sama anak-anak. Bu, kalau modelnya seperti ini, nanti poinnya itu kita yang ngomong teman-teman dapat. Mereka cuma diam saja. Nah, akhirnya saya berpikir dan esoknya saya mengatakan bahwa sebenarnya tim itu ditentukan oleh semua. Bukan salah satu yang aktif saja. Tim yang baik adalah yang mampu menggerakkan semua anggotanya. Akhirnya pada pertemuan kedua ini terlihat perubahan yang luar biasa. Anak-anak semuanya antusias, alhamdulillah. Karena waktu itu Chandra ini bisa menggerakkan semuanya. Jadi seperti putranya Pak Ki ini. Siapa ini? Rizky itu juga akhirnya aktif, Bu. Saya lihat memang Chandra bisa menggerakkan teman-temannya. Dan ini adalah kalau dari situ kita senang, Bu, lihatnya. Anak-anak itu antusias sekali. Dan terakhir itu udah papan itu sampai silakan buat contoh sampai papannya penuh saya gitu. Anak-anak bergantian. Nah, akhirnya terakhir itu saya mengatakan, inilah karya kalian. Kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat. Kalian punya karya, ini adalah materi kita, tapi atas karya kalian sendiri. Jadi di papan itu penuh dengan tulisan anak-anak. Dan saya suruh ngopi bahwa itu adalah hasil kerja kalian, hasil kerja keras anak-anak sendiri. Dan ini adalah sebuah motivasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng bersama. Yang keterangannya, kebetulan saya materi prosedur di kelas tadi Bu Indra juga luar biasa ramainya, kreativitas mereka muncul macam-macam sampai saya kurang tadi. Ada yang menyanyi, ada yang buat salad, ada yang wow macam-macam. Saya mencoba tadi menerapkan itu.
Nggih. Semuanya aktif. Ya, Nggih. Saya lihat tadi kelasnya Bu Indra. ada yang nyanyi, ada yang itu ya, macam-macam. Itu yang Bu Indra tadi, Bu, itu pembelajaran apa itu berdiferensiasi. Jadi penugasan terserah anak mau melaksanakan, mengerjakan dengan cara apapun. Nah, itu kemarin saya membaca kok seperti itu, pembelajar berdiferensiasi itu nanti di modul 2 Bu Jenny. Ya, saya monggo. Mohon izin Nggih. Jawabnya gimana Pak Imam? langsung di situ link Bisa ya. untuk yang pertanyaan langsung ditutup. Kalau terpaksa minta Ini di link ini Pak Imam. Ini Padlet, bukan ya? dalam Kita jawab di sini, berarti di link ini. ya di link itu ditutup, kemudian nanti akan tetap 3 kata, 1 kalimat maksimal 3 kata. Saya tidak jelas dengan keterangan Pak Imam. Gimana Pak? Bisa diulangi? Di kolom chat, Ibu. Di kolom chat. Di kolom chat, Bu. Di kolom chat ada link yang dikirim oleh Pak Imam. Nanti diklik, kita mengetik di situ, Bu. Ini baru 1 yang muncul. Silakan Bapak Ibu, ada 11. Di link yang dikirim Pak Imam, Bu. Di chat ada link Pak Imam, kemudian kita mengetik di situ. Kalau minta masuk, silakan. Masih bingung kan? Belum bisa bergabung ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Baru 1 orang yang isi. Pak Imam mungkin Ibu-Ibu, Bapak Ibu mungkin ya sudah terlalu malam. Matur nuwun Pak Imam, Ibu-Ibu juga semuanya karena sudah terlalu malam. Terima kasih sekali kehadirannya. Semoga ini adalah awal yang baik untuk saling sharing, berbagi, untuk mengawali satu kegiatan yang baik pula, yaitu berusaha kita menerapkan paradigma pendidikan yang baru. Semoga Allah mudahkan dan berkah adanya. Terima kasih Pak Imam, juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir di room kali ini. Kalau sakit mungkin dibuka videonya ya Bu. Saya tak minta dokumen fotonya Bapak Ibu. Yang kerasa buka video. Saya tak mendokumenkan. Mungkin Ibu yang kersa, Bu Moya, Bu Erna, Bu Indra,
Wiwi yang mungkin masih di room, saya tak minta dokumen. Pak Samin. Oh yes. Iya, Dek. Thank you for sharing knowledge. Saya 1, 2, 3. Ye, matur nuwun. Semoga bermanfaat buat semuanya. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.